Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Baik Pak, menyinggung tadi kan Indonesia ini kan negara besar Pak ya. Salah satu yang kalau kita lihat dari sudut piramida penduduk itu kan anak muda Pak ya. Iya. Iya. Nah terkait dengan anak muda nih Pak, ini barangkali kalau anak muda ini kan kalau saat ini berarti sektor pendidikan Pak ya. Karena kan anak muda kan memang di sana lah. Untuk dari sisi pinjaman pemerintah sendiri ini bagaimana nih Pak terkait dengan untuk dalam tanda kutip ini keberpihakan atau barangkali alokasi atau barangkali pendanaan lah untuk sektor pendidikan ini Pak. Makasih Mas Wawan. Ini pertanyaan penting, tetapi menjawabnya juga rada-rada susah nih ya. Karena ini bagaimana supaya menjelaskannya ini dengan generasi milenial kan bisa paham ya. Betul. Nah, kalau saya mungkin menjawabnya begini. Saya sangat menganjurkan ya teman-teman milenial ini yang saya yakin memang kualitas pendidikan mereka saat ini jauh lebih baik dari zaman mungkin saya waktu saya kuliah atau saya waktu sekolah. Agar mau gitu ya untuk diantara ya tentu kegiatan-kegiatan lain itu melihat beberapa data. Salah satu datanya adalah tentang prioritas pembangunan nasional gitu ya. Itu ada di Bappenas datanya. Tinggal lihat aja. Ini area mana yang pemerintah membangun sebagai prioritas. Tentunya pendidikan, kesehatan itu pasti masuk. Transportasi, energi itu pasti masuk. Nah, nanti katakanlah tadi pertanyaan di bidang pendidikan. Betul. Gitu kan. Tentunya kan pemerintah ingin agar semua warga negara mendapatkan akses pendidikan yang baik. Betul, Pak. Berkualitas. Betul. Tidak hanya naik kelas dan tamat SD, SMP, tetapi juga naik kelas dengan bertambah ilmu dan tentu bertambah pengetahuan dan tentunya bertambah pengalaman. Nah, ini yang diusahakan terus-menerus gitu. Nah, apa relevansinya pendidikan dengan pinjaman? Nah, kadang-kadang ada kondisi di mana di sektor pendidikan walaupun kita punya APBN 20%, tapi ada kondisi tertentu di mana kita mungkin membutuhkan bantuan negara lain dalam mendorong pendidikan. Contohnya misalkan, Pak, misalkan yang sekarang kita lakukan adalah perbaikan di sektor politeknik. Nah, ini yang dilakukan oleh kerjasama kita dengan ADB, di mana banyak politeknik kita yang itu kan lembaga vokasi tingkat lembaga tinggi vokasi ya, betul. Yang itu kemudian dibantu dalam hal peningkatan kualitas dosennya, dosen-dosen politeknik, dalam hal peningkatan kualitas dari akreditasinya, bahkan dalam hal mencukupi kebutuhan dari sarana prasarananya. Nah, ini diberikan gitu dan kita kerjasama dengan ADB. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalkan dengan Bank Dunia, ya kan? Bank Dunia sangat concern dengan sektor pendidikan dan mereka membantu kita di dalam mendorong untuk bagaimana sektor pendidikan secara kualitas bisa meningkat. Artinya ada komparasi dengan negara lain. Bentuk bantuannya macam-macam, baik dalam capacity, memberikan pelatihan kepada guru segala macam. Jadi tidak hanya pembangunan fisik gedung, tapi juga kualitas pendidikan, kualitas guru sendiri. Dan banyak lembaga lain ya yang memberikan yang sama, termasuk Islamic Development Bank. Mereka membangun Universitas Islam gitu ya, UIN gitu ya. Banyak UIN kita itu yang Bu Menteri beberapa waktu lalu kan pergi ke Malang tuh. Betul, Bu. Nah, pergi ke Malang itu kan kerjasama baik yang Saudi Fund ya, itu lembaga bilateral. Betul. Kemudian juga yang kerjasama UIN dengan Islamic Development Bank gitu. Nah, ini kan bentuk bagaimana kita sebagai pemerintah bekerja sama dengan lembaga asing untuk mendorong pembiayaan sektor pembangunan. Memang tidak hanya pinjaman, kita juga membangun lewat sukuk gitu kan. Tentu membangun lewat sumber pembiayaan yang lain gitu. Tapi pada akhirnya memang pemerintah yang mendorong gitu. Pemerintah mendorong. Jadi saya lebih menganjurkan atau mengencourage generasi milenial untuk mungkin mencoba melihat data-data tersebut. Dan itu ada data. Di Kementerian Keuangan ada data. Kalau teman-teman lihat di dalam narasi APBN kita, itu akan jelas. Baik kemudian juga di Bappenas. Itu ada dokumen bisa di-download, bisa dilihat. Dan bisa dilihat bahkan sampai clear, ini proyeknya ini dibiayai oleh siapa, berapa nilainya. Betul. Jadi kita sangat transparan. Data itu sekarang mudah sekali diakses. Mudah sekali. Jadi kalau ada generasi muda itu, tanda kutip hanya asbun, asal bunyi, harusnya cek ini malu dengan generasi waktu Pak Surkani ya. Waktu Surkani dulu kan data itu kan mungkin karena belum ada. Karena dulu belum ada internet ya. Jadi ketahuan umur ya. Jadi zaman saya kuliah dulu, bahkan apalagi zaman saya sekolah ya. Itu zaman dulu itu kita hanya mendapatkan data itu dari hard copy, buku gitu ya.
publikasi gitu. Dan udah sumber itu. Kadang-kadang ada yang ya maaf nih, zaman saya kuliah itu kadang-kadang dosen ngajar bukunya udah 5 tahun gitu. Nggak ganti-ganti Pak. Jadi data belajar perekonomian Indonesia gitu. Tapi bukunya mungkin udah 3-5 tahun yang lalu. Tapi teman-teman sekarang kan ada internet, tidak perlu keluar ruangan, tetap duduk ya, habis main game. Oh iya ya, saya mau ngecek dulu pemerintah bener nggak nih gitu ya mengelola utang. Udah cek aja data, tulis aja nih data pinjaman Indonesia atau pembangunan infrastruktur di Indonesia, itu semua akan ada. Bahkan kalau mau spesifik ada data BPS gitu ya, ada data Bank Indonesia, ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, bahkan KL pun memiliki data. Jadi seharusnya bisa diakses. Kalau setelah membaca data masih bingung, silakan tanya. Baru tanya ke Pak Surkani ya. Kita tanya, boleh tanya ke saya. Dan tentu Kementerian Keuangan punya call center gitu ya. Kita punya juga kelengkapan untuk berkomunikasi, bagaimana menjelaskan kepada publik gitu. Intinya kan yang paling baik itu kan kita cek dulu datanya. Betul. Kemudian setelah cek data tidak ngerti kita tanya. Setelah itu silakan kalau emang merasa belum cukup, memang merasa pemerintah mungkin belum optimal, ya berikan saran masukan. Betul Pak. Kemudian ini kita juga ada ini Pak, beberapa pertanyaan nih Pak dari followersnya di JPPR Pak. Jadi yang pertama ini apakah benar nih Pak bahwa generasi muda saat ini tuh akan menanggung utang pemerintah? Kemudian kalau kita baca-baca di media, kemudian para pengamat, kritikus itu kan bahkan menyampaikan kira-kira bayi yang baru lahir itu menanggung utang kira-kira 24 juta rupiah nih Pak. Ini kalau menurut sudut pandang Pak Surkani, bagaimana nih? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini oleh para netizen kita yang tercinta nih Pak. Makasih Mas Wawan. Gini, coba kita lihat dalam lingkup yang paling kecil ya, dalam sebuah keluarga. Ya, dalam sebuah keluarga adalah katakanlah ini ada pasangan muda baru menikah. Dan mereka kan ingin membangun rumah tangga, tentu punya rumah, punya mobil. Ya, rumah terutama lah untuk kebutuhan mereka tinggal yang layak. Nah, karena sebagai pasangan muda, tentunya kan ekonominya juga masih terbatas. Betul Pak, betul sekali. Terus mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu aja, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah, turunkanlah rezeki. Tiba-tiba ada di depan saya, terus saya akan bangun rumah atau menjadikan rumah, kan begitu. Jadi pasangan muda ini, mereka membuat perencanaan. Termasuk perencanaan keuangan. Ya syukur insya Allah kalau diberikan keturunan gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kan terutama adalah mereka akan membuat perencanaan keuangan. Ini suami bekerja, istri tidak bekerja, atau suami bekerja, istri bekerja. Tentunya mereka akan membuat perencanaan. Nah pada saat membangun rumah, mereka sudah merencanakan. Kalau saya bangun rumah tipe 36, maka biaya seperti ini. Kalau kekurangan uang saya, maka saya akan pinjam. Karena apa? Pengembalian di masa yang akan datang. Ya kan? Nah, pada saat pasangan ini meminjam, katakanlah rumahnya itu harga 500 juta. Mereka baru punya tabungan 100 juta. Tentu mereka pinjam 400. 400, betul. Ya kan? Itu kan bentuknya apa? Investasi kan? Istilahnya. Artinya investasinya adalah mereka akan punya rumah suatu waktu. Nah, apakah kita bisa bilang, misalkan ini pasangan ini ada anak mereka yang belum lahir, mereka udah nanggung 400 juta, boleh nggak kita bilang begitu? Kasar enggak? Tentunya enggak Pak ya. Jadi cara cara misalkan ada orang mungkin ya yang mengatakan bahwa ini bayi baru lahir pun menanggung 23 juta, enggak begitulah cara kita melihat. Sama seperti tadi yang lingkup keluarga. Ya kan, otomatis nggak akan kita bilang tiba-tiba pasangan ini lahir anak bayi, ternyata orang tuanya ada utang 400 juta. Kan nggak begitu, soalnya nih bayi ini menanggung 400 juta. Nah, sama dengan pembangunan pada level nasional. Gitu. Kebutuhan kita membiayai pembangunan itu tidak bisa kita tunda. Karena semakin lama misalkan kita menunda pembangunan, tentu kebutuhannya akan semakin besar. Dan banyak masyarakat yang membutuhkan pembangunan itu. Harus segera. Sementara di saat bersamaan, tentu kapasitas keuangan, artinya dari sisi penerimaan pajak, penerimaan non pajak, itu kan tidak tiba-tiba ada gitu. Bahkan kalaupun ada mungkin tidak cukup. Katakanlah penerimaan kita saat ini sekitar 2.000 triliun. Kebutuhan kita misalkan untuk pembangunan 3.000 triliun dengan belanja APBN segala macam. Ya tentunya yang kekurangan 1.000 triliun itu dipenuhi dari mana? Dari pembiayaan. Nah, jadi tidak bisa kita menggunakan tadi ya analogi seolah setiap bayi yang baru lahir udah kebebanan 25 juta. Nah, seperti saya sampaikan di awal, yang paling baik itu kan kita menggunakan standar ukuran yang sama seperti negara lain. Negara lain di dunia gitu. Kenapa? Karena mereka udah maju. Contoh Eropa, mereka menggunakan standar yang sama. Amerika, mereka gunakan standar yang sama. Standar-standar itulah yang harusnya jadi
alat ukur kita juga, kita harus fair lah gitu. Kita harus fair untuk tidak menggunakan standar sendiri semaunya kita sendiri gitu. Hanya untuk menciptakan image seolah kita benar gitu. Nah, standar kita yang paling mudah adalah rasio utang terhadap PDB gitu. Kenapa digunakan PDB? Karena PDB itu adalah harta ataupun penerimaan kita di dalam atau produksi tergantung cara mengukur ya. Dalam waktu 1 tahun. Gitu ya. Misalkan ya Indonesia sekarang PDB-nya udah $1 trillion kan. Jadi kita mengukur di situ berapa nih kira-kira rasio utang kita. Saat ini kan cukup bagus. Secara undang-undangan kita tidak boleh lebih dari 60%, Pak ya. Nah, sekarang di bawah 40 gitu. Memang ada naik karena kemarin itu ada situasi Covid. Ya kan, dan alhamdulillah Indonesia termasuk di antara sedikit negara yang mampu mengelola atau menangani krisis Covid tersebut sehingga ekonomi kita tidak turun menjadi krisis. Kalau kita lihat banyak negara lain ya, seperti Turki, Pakistan, Sri Lanka, Mesir, Brasil, Argentina, Meksiko, itu negara-negara yang setara ya, sama level of development yang kita. Tapi Indonesia mampu menjaga ritme pembangunan, mampu menjaga tahap pertumbuhan ekonomi dengan sangat impresif. Bahkan kebetulan saya mendampingi Bu Menteri itu waktu Oktober yang lalu. Beliau bertemu secara bilateral dengan managing directornya IMF ya, dan juga banyak pihak lain. Semua mengatakan bahwa Indonesia itu is a bright spot. Ini artinya a bright spot itu di antara kegelapan dunia saat ini. Indonesia termasuk yang memberikan penerangan lah kira-kira gitu. Penerangan dimaksud di sini adalah harapan bahwa ternyata itu kita masih bisa tumbuh. Buktinya lihat Indonesia bisa tumbuh 5% gitu ya. Walaupun orang akan mendiskusi 5% nggak cukup ya, itu tentunya itu bisa aja kita mudah-mudahan kita bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi mengatakan bahwa dari banding negara lain yang mungkin makin ada yang minus, ada yang cuma 1-2%, tapi kita mampu 5% untuk ukuran ekonomi sebesar kita, itu luar biasa. Nah, kadang-kadang nih sering kita tidak mengapresiasi itu. Sama, maaf nih kalau saya boleh ilustrasikan, kayak seorang anak hidup di dalam keluarga yang berkecukupan. Ya kan? Dia tahunya pokoknya kamarnya ber-AC, makanannya cukup, tidak perlu karena ada mbaknya yang nyiapin makanan, baju nggak perlu cuci, ada mbaknya yang setikain, segala macam. Ke sekolah nggak perlu jalan kaki, ada supirnya yang ngantar. Tapi tiba-tiba semua itu nggak ada. Ya kan? Baru kita menghargai apa yang sudah diberikan. Tapi pada kadang-kadang sebagian dari kita, pada saat kita memiliki fasilitas itu, kita seperti tidak menghargai gitu. Disuruh jalan kaki sehari aja ke sekolah, udah komplain gitu. Komplain, Pak ya. Ya karena terbiasa kita diantar. Nah, Indonesia ini yang secara ekonomi itu sebenarnya sangat baik gitu loh. Kita bisa melakukan banyak aktivitas, kita ya alhamdulillah sebagian besar masyarakat kita hidup cukup baik gitu ya, walaupun mungkin masih ada angka kemiskinan, tentu pemerintah akan mencoba untuk terus mengurangi, tapi secara pencapaian ekonomi kita cukup bagus. Nah, kriteria ini atau standar ukur ini yang harusnya kita pakai gitu. Ya termasuk kita cukup disiplin dengan APBN misalkan ya. Walaupun tahun yang lalu kita diberikan ruang untuk lebih dari 3%, tapi pemerintah mampu mengurangi bahkan di bawah 3% gitu. Dan tahun ini insya Allah juga tentu pemerintah akan disiplin untuk tidak melebihi 3% gitu. Tanpa kita mengorbankan sektor-sektor prioritas pembangunan. Itu kan luar biasa cara kita mengelola. Nah, harusnya sebagai generasi milenial, saya yakin teman-teman generasi muda ini punya arah pemikiran ke sana. Saya tidak akan menerima hanya informasi yang tidak ada datanya. Saya ingin mempercayai informasi yang berdasarkan fakta. Maka saya akan mencari fakta itu. Saya akan membaca. Semua ada di internet. Kalau saya tidak tahu, saya akan bertanya. Setelah semua sudah kita lakukan, mungkin kita masih ada ruang untuk melakukan perbaikan, ya sarankan ke pemerintah. Betul Pak, menarik sekali Pak ya. Jadi memang terkait juga dengan tadi memang harus pertama memang informasinya memang harus lengkap, kemudian datanya juga harus lengkap. Kemudian ini barangkali ini juga Pak, mungkin generasi mendatang ini juga mungkin barangkali kalau dari sisi pemerintah ini juga barangkali perlu ini juga menyampaikan juga Pak, bahwa sebenarnya memang kebijakan dalam konteks pengelolaan pembiayaan itu sudah
memperhitungkan antara nilai investasi dengan barangkali nilai kewajiban di masa datang, Pak ya. Artinya tidak membebani secara berlebihan nanti di periode-periode berikutnya. Ya. Karena memang pemerintah kan mengukur risikonya. Salah satu risiko adalah itu tadi, level rasio terhadap PDB itu tidak jauh lebih dari 60%. Nah, karena kan PDB ini kan menggambarkan tingkat kesejahteraan. Ya, tingkat kesejahteraan penduduk di satu negara gitu. Nah, semakin besar PDB maka tentunya akan semakin baik. Gitu ya, apalagi kalau misalkan nanti pertumbuhan kita tuh lebih dari 5%, 6%, 7% misalkan. Tentu akan lebih baik, ya kan? Tapi 5% sendiri itu sudah sangat tinggi gitu. Untuk ukuran ekonomi seperti Indonesia itu cukup tinggi. Ya kan? Apalagi dengan size penduduk kita, dengan demografi kita dan geografi kita yang cukup luas. Nah, tentu melihat ini tentunya kita harus optimis bahwa utang yang atau pinjaman dan pengelolaan utang yang dilakukan oleh pemerintah itu berjalan di track yang benar. Ya kan? Nah, dasarnya itu lebih mudah. Nah, kalau kita pergi ke bank dan kita akan meminjam kredit ke perbankan, biasanya dari perbankan akan nanya, "Pak, berapa penghasilan Bapak?" Ya kan? Nah, penghasilan bisa dihitung bulanan, bisa dihitung tahunan. Nah, kan kalau dihitung tahunan ataupun bulanan itu kan PDB-nya kita rumah tangga. Iya, gitu. betul. Nah, kalau nanti oke Bapak karena penghasilannya 10 juta, Bapak bisa pinjam maksimum 3 juta angsurannya. Iya. Jadi dihitung nanti berapa kalau 1 bulan itu 3 juta angsuran, maka berapa maksimum pembiayaannya. Negara-negara yang memberikan pinjaman ke kita juga mengukur seperti itu. Pasti Pak ya, pasti diukur. Pasti. Ya. Nah, sebagai contoh ya, ada negara, kebetulan saya karena pengalaman di lembaga internasional, ada negara yang karena rasio utangnya sangat tinggi, mereka dilarang untuk berutang. Oh, sampai segitunya. Sampai Pak, segitunya. Kenapa? Supaya tidak memberatkan fiskal lebih dalam lagi, lebih berat lagi gitu. Nah, hanya nanti negara-negara lain akan datang memberikan bantuan dalam bentuk hibah. Tapi di sisi lain juga membantu untuk konsolidasi fiskal selama berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kemudian nanti setelah fiskalnya membaik, mereka baru bisa nanti meminjam lagi. Jadi negara-negara dalam kerjasama internasional tidak juga kita begitu saja dapat utang, enggak gitu. Walaupun mungkin ya kita mau bayar lebih misalkan gitu ya, ada satu negara katakanlah pokoknya berapapun pricingnya atau biayanya saya bayar gitu, belum tentu juga dikasih. Oh, belum tentu juga. Karena kan itu balik lagi ke resiko. Ya kan, dari tadi kalau kita ngomong resiko balik lagi ke resiko. Nah, seharusnya ini yang dilihat. Makanya kalau saya menganjurkan sekali, terutama teman-teman yang generasi muda, ya cek aja datanya. Cek datanya, lihat faktanya. Ya kan, apakah ada pinjaman pemerintah yang tidak digunakan untuk yang semestinya? Ya kan? Ya mungkin tinggal nanti sampaikan kepada pemerintah kalau ada. Saya rasa sih sejauh ini yang dikelola pemerintah cukup baik, ya kan? Kementerian dan lembaga baik pemerintah pusat dan daerah, bahkan BUMN itu ya tentu melakukan banyak proyek infrastruktur itu dengan dalam koridor yang koridor yang benar gitu ya, termasuk tata kelola segala macam. Jadi harusnya itu menjadi, kalau kita mau cek fakta, kita mau cek data, harusnya itu kita percaya bahwa yang disebutkan bahwa pemerintah itu generasi muda menanggung utang pemerintah, bayi yang baru lahir akan menanggung sekian juta, itu nggak akan terjadi. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Cara berpikir seperti itu menurut saya kurang akurat, kurang bisa secara logika juga tidak ini. Ya, memang kalau kita mau hubung-hubungkan angka ya semuanya bisa dihubungkan gitu ya. Ya kalau saya boleh sampaikan kayak orang menghubungkan gini, misalkan hujan di Jakarta Utara, ya kan, orang batuk-batuk di sini. Masa kita bilang gara-gara hujan orang batuk di sini, kan enggak juga gitu. Kalau dihubung-hubungkan ya pasti ada yang bisa dihubungkan. Tapi sebagai orang yang tentunya punya pengetahuan, orang yang tentunya kita bisa punya logik gitu ya. Tentu kita akan cek data dan fakta, kemudian dari situ kita lihat benar enggak nih pemerintah mengelola utang? Benar enggak sih sebenarnya ini menjadi beban masa depan generasi muda, atau sebenarnya itu bahagian dari investasi kita negara, ya kan, ya akan returnnya di masa yang akan datang. Tadi pendidikan menjadi jauh lebih baik gitu ya, kesehatan jauh lebih baik, akses jauh lebih baik, perekonomian dan ketersediaan pekerjaan juga jauh lebih besar gitu kan, bahkan kualitas kita sebagai rakyat Indonesia dalam hidup dan bernegara juga jauh lebih baik. Harusnya kan kita memikirkan seperti itu. Oke, betul Pak. Dan juga apalagi kalau kita melihat
kan kalau di kita kan sejarahnya belum gagal bayar atau telat bayar kan belum ada. Sementara kalau kita lihat negara lain kan ada yang kondisinya seperti itu ya Pak ya. Beberapa negara yang barangkali kita juga sebut mungkin seperti negara-negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, kemudian yang sempat ini juga. Kemudian dulu beberapa tahun kan Argentina. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kita belajar dari sejarah tersebut, sebenarnya apa sih Pak yang bisa kita petik Pak ya dari artinya ada pengelolaan utang publik yang konteks Indonesia itu berhasil, sementara ada negara-negara yang memang yaitu untuk membayarnya bingung dari mana uangnya ini yaitu. Jadi kalau saya pribadi ya melihatnya karena saya banyak menggeluti di sisi development dan financing ya. Pada saat negara itu berada dalam kategori berpendapatan rendah, itu biasanya kalau negara itu terjebak utang itu memang benar-benar karena kapasitasnya. Artinya ada kebutuhan besar ya katakanlah satu negara yang pendapatan rendah miskin gitu ya. Dia tentu kan butuh, namanya rakyatnya harus dicukupin gitu ya kebutuhannya. Dan saat dia meminjam, tentu ya mungkin dari sisi return ekonominya tidak besar sehingga dia mengalami kesulitan. Tapi pada saat negara itu masuk ke dalam kategori middle income, biasanya itu lebih kepada masalah manajemen. Pengelolaannya berarti Pak. Pengelolaan utangnya gitu. Jadi walaupun ada faktor lain juga, ada faktor tentunya banyak faktor, tapi ya termasuk diantaranya itu adalah masalah pengelolaan. Nah ini yang kadang-kadang ada negara, kenapa sih negara ini terjebak dalam kondisi krisis utang gitu ya atau krisis ekonomi. Nah salah satu itu terkait dengan pengelolaannya gitu. Nah Indonesia sama sekali tidak, bahkan jauh gitu ya. Hampir semua, kalau nggak semua pengamat internasional bahkan dalam negeri, tentunya yang mereka menggunakan data dan fakta tadi, itu semua yakin bahwa pengelolaan utang Indonesia saat ini sangat baik dan menjadi contoh. Kita banyak negara yang datang ke kita untuk belajar bagaimana sih Anda mengolah fiskal. Bahkan saya sendiri dalam waktu dekat akan menerima delegasi dari satu negara ya, Bangladesh gitu, datang khusus untuk menanyakan bagaimana sih Anda mengolah utang gitu. Dan yang datang itu high level gitu. Untuk belajar ke kita bagaimana Anda mengolah utang gitu. Bagaimana Anda membuat perencanaan, melakukan monitoring, kemudian mengukur impact segala macam. Mereka belajar sama kita. Sebenarnya kita tuh sudah jadi rujukan Pak ya. Iya. Dan dalam banyak kesempatan pada saat kemarin kita menjadi tuan rumah G20, salah satu isu yang diangkat itu adalah terkait dengan pengolahan utang. Bukan berarti kita menambah utang, tapi bagaimana Indonesia sebagai presidensi G20 yang sangat prudent dalam mengolah utang bisa memberikan sharing, bahkan bisa membuat negara lain melakukan yang sama. Makanya kemudian kemarin itu kita cukup aktif. Salah satunya di International Financial Architecture Working Group. Yang utama itu mengenai masalah debt management gitu. Ya kan kita bantu negara-negara yang mungkin secara kondisi perekonomiannya juga masuk krisis, mungkin karena kondisi utangnya cukup membuat kesulitan, sehingga Indonesia itu sharing. Dan kita cukup diapresiasi bahkan oleh banyak negara, termasuk negara maju, negara berkembang, leadership Indonesia itu ya tentunya Pak Presiden Jokowi, Ibu Menteri Keuangan dan semuanya menunjukkan bahwa Indonesia itu memberikan contoh yang baik. Kita tidak hanya sekedar mengatakan lakukan ini, tapi kita melakukannya. Jadi tidak ini Pak ya, omdo doang ya kalau bahasa Pak ya. Kalau Rasulullah bilang kan berikan contoh gitu ya. Dari hanya sekedar berkata, tunjukkan contohnya. Nah kita melakukan contohnya. Ya makanya itu tadi silakan cek data dan fakta gitu. Ya jangan hanya kita membaca koran ya mungkin koran juga kita kalau istilahnya koran lampu merah lah gitu ya. Tapi kita percaya aja. Nah sebagai seorang intelektual generasi muda milenial ini kan generasi Z ini kan saya yakin mereka sangat pintar gitu. Dan tentu mereka akan cek. Saya yakin mereka akan cek dan kita bisa lihat gitu ya bagaimana banyak generasi muda mengapresiasi bahwa pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati dan prudent ya, artinya benar-benar sesuai dengan koridornya dan impact-nya juga sangat besar dari waktu ke waktu. Ya. Bayangkan kita dalam sebagai negara yang sangat terdampakkan COVID, tapi kita mampu keluar dari itu ya dengan minimum impact ya, artinya dari sisi jumlah yang terdampakkan atau yang terkena COVID, kemudian sisi ekonominya juga. Ya kan kalau kita mau bandingkan dengan zaman pada saat kita krisis tahun 97, ya mungkin situasinya tentunya berbeda ya. Tapi pengelolaan kita nih karena belajar ya, namanya kita learn from the past gitu ya.
kita mampu mengelola itu. Oh dulu saya mungkin belum tahu, nah sekarang kita udah tahu. Itu minimum impact sekali terhadap ekonomi. Dan sekarang ekonomi kita cenderung udah masuk ke normal gitu ya, bahkan kalau bisa dibilang udah normal kembali gitu. Aktivitas masyarakat udah berjalan gitu ya, pariwisata udah mulai berkembang kembali, ekspor kita juga cukup menunjukkan tren yang cukup baik gitu ya. Infrastruktur kita sebagian besar juga udah selesai. Dan itu dalam waktu dekat akan memberikan impact positif, create a positive impact gitu. Nah, saya rasa saya sangat sebagai orang yang sudah juga mengalami krisis 97 ya, walaupun waktu itu saya baru join Kementerian Keuangan ya, dalam usia yang relatif lebih muda gitu, dengan yang kita alami sekarang gitu ya, itu menurut saya tuh pengolahan saat ini jauh lebih baik. Saya sangat bisa confidence mengatakan gitu bahwa kita jauh lebih baik dalam mengolah menangani krisisnya sendiri. Pertama, koordinasinya sangat kompak, semua pihak stakeholders pemangku kepentingan bekerja bersama-sama. Kemudian secara perspektif ekonomi juga kita on the right track gitu. Dan itu tadi, negara lain mengapresiasi kita, kenapa kita tidak mengapresiasi diri sendiri? Betul. Berikan sedikitlah apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri nih, bukan orang lain gitu. Ini Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira ini sekaligus barangkali closing statement dari Pak Surkani ini. Ini terkait dengan pengelolaan pinjaman pemerintah ini Pak ke depan Pak. Ini kira-kira akan seperti apa Pak? Atau barangkali Bapak ada ini juga saran juga barangkali untuk generasi muda kalau misalkan mereka baru memulai langkah lah Pak ya, baru memulai rumah tangga gitu barangkali itu kira-kira seperti apa Pak mungkin? Terima kasih Mas Wawan. Ini pertanyaan yang membuat saya jadi istilahnya flashback ya kehidupan saya waktu saya baru berumah tangga gitu ya. Yang pertama tentu segala sesuatunya harus direncanakan, ya kan? Sama seperti kita bernegara gitu ya, mengelola utang negara, mengelola APBN, mengelola fiskal, tentunya kan itu harus dengan perencanaan. Maka sangat penting itu perencanaannya itu yang paling baik. Ya, kalau saat ini kita juga semakin terus memperkuat dalam hal persiapan untuk pengelolaan proyek dengan pembiayaan dari pinjaman gitu, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dan ini saya rasa semua kita lakukan. Pada level negara, bahkan pada level keluarga. Tadi saya sampaikan, kalau ada pasangan muda, maka buatlah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan menghasilkan tentu hasil yang baik gitu. Nah, kemudian yang dilakukan adalah ukur apa sih bagaimana kemampuan kita saat ini. Ya kan, kalau misalkan terkait dengan perencanaan keuangan, tentunya kita akan melihat saat ini kapasitas saya berapa. Tetapi penghasilan kita kan tidak statis. Kita harus optimis ya, kita harus punya sikap optimis untuk bahwa semakin ke depan kita akan semakin baik. Penghasilan kita juga akan semakin tinggi. Jadi cara kita melihat itu adalah tidak dengan hanya melihat secara nominal gaji saya saat ini sekian gitu. Seolah seumur hidup kita hanya segitu gaji, nggak akan naik. Iya. Nah jadi sangat penting kita memiliki perencanaan di mana kita bisa memproyeksi bahwa sekarang saya punya kemampuan sekian, tapi seiring tahun dan tentunya karir kita dalam bekerja, penghasilan saya akan meningkat. Dan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mengelola utang. Gitu, bagaimana kita mengelola pembiayaan kita sendiri dalam rumah tangga. Itu sangat penting. Nah, kalau ilustrasinya lebih mudah, ya negara seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya dalam pemahaman bahwa Indonesia itu ekonominya kan begitu saja. Jadi makin ke depan seiring dengan investasi yang pemerintah lakukan dalam bentuk infrastruktur, pembangunan kapasitas baik fisik non fisik, yaitu itu mendidik guru, mendidik tenaga kesehatan, mendidik banyak, itu mereformasi bahkan lembaga-lembaga pemerintah gitu ya untuk menjadi lebih baik. Tentunya itu kan investasi di masa yang akan datang. Setelah 20 tahun, 30 tahun tentu akan naik gitu. Dan naiknya itu pasti yakin saya akan eksponensial. Naiknya akan berkali lipat dibanding dengan hanya kita memikirkan saat ini PDB kita APBN kita 3.000, kemudian kita bilang utang kita 7.700. Itu menurut saya kurang tepat cara melihat seperti itu. Jadi harus membandingkan itu ya sesuai dengan bandingan yang tepat gitu. Ya kriteria yang digunakan oleh standar global. Kenapa kita menggunakan standar global? Karena mereka udah lebih maju dan semua negara menggunakan itu. Ya, jadi kita tidak meng-create misalnya ya kalau kita sakit semua dokter itu udah membuat resep yang sama, tiba-tiba kita membuat resep sendiri gitu loh. Jadi kan nggak begitu. Tentunya kan itu kita udah mengikuti apa yang menjadi
referensi global ya secara kriteria. Sebenarnya sama bagi generasi muda juga begitu. Nah, yang paling penting yang saya ingin mungkin ya sebagai senior lah kira-kira begitu ya teman-teman generasi muda, saat Anda membuat perencanaan keuangan gitu ya, buatlah dengan optimisme bahwa Anda akan berkembang. Bukan Anda akan tetap berada di koridor itu. Jadi harus selalu ada optimisme. Kalau saya suka menyampaikan bahwa saya itu orang yang selalu optimis, tapi memiliki mindset yang positif. Kenapa? Karena itu lebih baik. Ya kan, daripada kita punya mindset negatif terhadap apapun dan siapapun, lebih baik kita selalu optimis. Emang kadang-kadang along the way ya, saat kita melaksanakan ada kesulitan. Ada kesulitan di mana kadang-kadang mungkin kita merasa tidak mampu menyelesaikan, tapi optimislah. Akan selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Akan selalu ada jalan keluar, Pak. Akan selalu ada jalan keluar gitu. Dan selalu positif terhadap siapapun apapun gitu, bahwa kita itu berada di track yang benar dan kita akan tumbuh berkembang gitu ya sebagai sebuah keluarga, sebagai individu dan tentunya sebagai negara ke arah yang lebih baik. Nah, kalau pada level rumah tangga, pada level keluarga, kita baik, positif, optimis, bayang nggak berapa juta pasangan di Indonesia yang akan berkontribusi kepada negara. Dan saya yakin itu akan membuat Indonesia bahkan jauh lebih cepat untuk menuju ke negara maju. Nah, rekan sudah jelas kan bahwa pinjaman pemerintah itu memang memiliki manfaat yang besar di masyarakat. Kemudian setelah itu juga memberikan dampak positif dan juga memiliki sustainability yang di jangka panjang itu sangat besar. Nah, jadi next time rekan-rekan kalau jalan-jalan melewati jalan tol Cisumdawu atau tol Selatan Jawa atau mungkin berangkat kerja naik MRT, ingat baik-baik ya bahwa infrastruktur tersebut itu merupakan hasil pembiayaan dari pinjaman pemerintah yang tentu adalah tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan Pak Surkani yang selama ini memang beliau adalah pengelola dari pinjaman pemerintah, jadi harus diperhatikan hal tersebut. Jadi jangan hanya nyinyirnya saja, tapi juga harus dilihat bukti nyatanya di masyarakat, Pak ya. Pesan saya terakhir, saya ulang lagi yang tadi saya sampaikan. Kalau orang lain, negara lain memuji pembangunan kita, rasanya pantas kita juga bangga dan memuji bahwa kita melakukan yang terbaik. Betul, Pak. Kalau bukan kita yang mengapresiasi, siapa lagi? Kalau bukan kita yang saling mengevaluasi, siapa lagi, Pak ya? Oke rekan, selesai sudah sesi ngobrol dengan Pak Surkani. Saya kira sebenarnya waktunya nggak cukup, Pak ya, ini sebenarnya masih banyak ingin ditanyakan. Mungkin nanti insya Allah next podcast berikutnya kita buat sesi yang lebih ini lagi. Lebih ini lagi, Pak ya, siap Pak. Terima kasih Pak Surkani atas penjelasannya. Terima kasih untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Dan sebagai penutup saya ingin mengutip quotes dari Bu Sri Mulyani, Pak. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini karena negeri ini tidak pernah lelah mencintaimu. Itu. Satu lagi saya tambah. Silakan Pak. Selain jangan pernah lelah mencintai negeri ini, jangan pernah berhenti merasa risau dan gundah. Bahwa kita tidak boleh nyaman, tapi kita selalu harus dalam posisi gundah, risau, apalagi yang saya harus berikan kepada negara ini. Apalagi yang saya harus lakukan lebih baik bagi negara ini. Kadang-kadang kita merasa sudah itu tadi sangat nyaman, tapi ternyata kita jadi complacent gitu. Jadi jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Betul. Jangan pernah berhenti risau dan gundah. Betul, karena dari situlah nanti akan hadir kontribusi untuk negeri. Terima kasih rekan semuanya, terima kasih Pak Surkani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih Mas Wan, makasih banyak untuk waktunya.